gini ya. lanjut lagi ya. Tapi ini bukan karena ada kami aja kesini Bu ya, enggak Bu ya? Di sini sedang ada kegiatan penyiraman. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dengan kepala UPTD juga. UPTD-nya juga ada di sini ya. Iya. Bu Yama, tolong dijelaskan Bu, ini masyarakat kemarin kami sempat juga membuat video terkait dengan kondisi TPA ini. Bu Yama, malam ini tolong Ibu jelaskan dulu Bu, apa yang sudah dilakukan, diupayakan DLH dalam kondisi TPA yang kemudian menghasilkan asap yang sudah masuk ke pemukiman dan sangat mengganggu ini Iya. Bu. Patut kita sadari memang setiap hari ada titik api yang muncul di TPA ini, bahkan malam ini sekitar ada mungkin lebih dari 10. Jadi kami memang sudah komitmen dengan pemadam dan juga bagian kebersihan di bawah kita aktifkan. Setiap hari kita siram titik api itu supaya tidak menimbulkan asap yang lebih. Diminta atau ada koreksi dari masyarakat atau tidak, kami tetap siram. Makanya kami tidak ada proses umpamanya hanya sesuatu baru kita tidak, kita selalu siram. Dan saya tetap berusaha dalam hal ini berkomitmen dengan pemerintah kota untuk koordinasi terus supaya kalau bisa di tahun ini kita sudah mulai bergeser ke TPA Sambutan, mengurangi posisi di sini, dan mungkin kalau suasana Covid ini sudah berakhir, kita bisa full pindah di sana karena pekerjaan jalannya sudah akan selesai. Malam ini ada berapa petugas pemadam yang turun ini Bu untuk menyiram? Malam ini saja atau memang setiap malam atau gimana Bu? Setiap malam kita pasti akan turun kecuali hujan loh ya, seperti saya sampaikan tadi, karena hujan kan dibantu dengan alam. Tapi kalau hujannya gerimis kami tetap siram, tapi kalau hujan lebat itu akan kita siram. Bahkan saya selalu WA dengan teman-teman di sini pagi, kadang-kadang siang. Kadang-kadang mulai senja saya tanyakan gimana titik api, gimana asap. Saya bilang ingatin ya jangan sampai berhenti. Bahkan siang itu kalau misalnya kondisi asap itu terlalu tebal, teman-teman saya minta pembasahan. Artinya ambil air siram aja yang ada. Siapa tahu pikir saya air itu kan mencari sendiri celahnya. Dia akan menemukan titiknya sendiri. Jadi siram aja terus. Iya, Bu Yama, karena Ibu di DLH tentu Ibu lebih mengetahui ya ketika sampah plastik itu kemudian terbakar, kemudian menghasilkan asap, tentu Ibu sangat mengetahui bahaya asap tersebut kepada masyarakat. Selama ini masyarakat selalu dijelaskan bahwa akan pindah TPA ini ke Sambutan. Tapi apakah kemudian masyarakat menunggu begitu? Ini seperti apa Bu? Apakah memang sudah ada koordinasi dengan lintas sektoral terkait dengan hal ini Bu ya? Jadi gini, kami tahu kan bahwa kalau sampah organik itu kan makanan untuk pembakaran. Kalau yang dibakar adalah sampah-sampah plastik yang bisa menghasilkan dioksin dan furan, bisa menyebabkan masalah buat masyarakat. Kami memang dari hulu ke hilir kita kepung ini, bukan hanya sekedar pindah. Kami banyak mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan sampah. Di sisi sekarang aja kalau saya masuk 2017 itu titik pengurangan sampah hanya 5%, sekarang sudah sampai mencapai 20%. Nah itulah kami kurangi sehingga mungkin kalaupun asap itu dioksin dan furannya tidak terlalu kadarnya terlalu besar karena kita kurangi. Bahkan kita sudah punya konsep kalau di sana nanti kita akan pilah dari awal. Jadi masuk ke sana tuh sudah yang organik, tapi di organik sendiri pun tidak kita biarkan. Sekarang kita ada program namanya Kusuma Cinta Plus, di mana pasangan pengantin kan harus nyumbang tanaman dengan komposnya. Kompos itu banyak menguranginya. Kalau 1 kilo aja mereka beli kompos itu berarti sudah mengurangi 6 kilo sampah yang terbuang. Nah sekarang posisinya ketika kami mulai tahun 2018 bergerak itu sudah hampir 2000 ton sudah kita jual sampah. Kalau 2000 ton kali 6 berapa sudah sampah. Jadi harapan kita seperti itu, mengurangi terus sampah. Seperti di Balikpapan, saya kan jadi anak asuh Balikpapan. Saya nggak tahu terwujud atau tidak, di tahun 2030 dia hanya perlu TPA setengah hektar. Dengan harapan mungkin makin sini makin mengurangi sehingga yang dibuang ke TPA itu cuma residunya saja. Tapi saya tidak menyampaikan kalau saya seperti itu atau kami seperti itu, tidak. Tapi kami akan berusaha untuk semakin lama proses di TPA yang baru pun kita akan menggunakan SOP yang seperti apa TPA yang seharusnya. Minimal kita kontrol fill ya karena di TPA Sambutan itu banyak menyediakan lahan tanah-tanah yang bisa kita gunakan untuk penutupan sampah, karena ada 4 zona yang bisa kita gunakan, cuma 1 zona, yang 3 zonanya kita bisa ambil tanahnya untuk tutup ke sana. Asapnya semakin perih Bu ya, buat mata ya. Nah ini kondisinya masih di TPA kita ya Bu. Ini kalau seandainya kan warga diminta menunggu,
kalau seandainya warga di sekitaran TPA Bukit Pinang kemudian akan menutup tempat ini, mereka aksi, karena mereka selama ini kayak kita sudah mendengar bahwa di bawah saja sekarang sudah ada banyak Iya. protes dari Iya. mereka begitu, protes dari warga yang kemudian memang tidak bisa disalahkan juga Iya, karena asapnya iya, begini Bu, perih iya. Bu, sama dengan yang di bawah ini. Iya, iya. Jadi gimana Bu? Kalau saya secara pribadi, saya memahami apa yang menjadi keputusan masyarakat. Secara dinas tentu saja saya tidak berharap ya, karena kemana lagi kami harus membuang. Karena kalau membuang dipaksakan ke TPA, jalan kami belum ada. Ada sudah tapi belum pengerasan. Kalau lewat jalan Holing itu jalan kucing-kucingan, itu kan bukan jalan kami. Nah, semampu mungkin kami akan terus mengatasi asap ini. Kalaupun itu saya tidak memancing masyarakat untuk menutup, kalaupun itu memang kehendak masyarakat, itu menjadi persoalan kita bersama nanti akhirnya yang perlu kita duduk satu meja untuk menyelesaikan. Ya, ini dia kondisi realnya ya. Jadi teman-teman yang sementara melintas di areal TPA, kalau setiap malam kita setiap saat bahkan ya. Silakan aja kalau mau tengok ke dalam apakah kami Iya. melakukan penyiraman atau tidak, silakan. Ini memang hasilnya sangat pekat sekali ya. Iya. Ini di belakang masih ada penyiraman. Ini di belakang penyiraman. Tidak hanya di belakang sini karena ada beberapa titik ya. Iya. Kita ngelihat di areal sana. Nah, itu ada titik yang menyala di belakang. Kemudian di area lain. Nah, itu juga di ujung ya. Ini biasanya nih Mas, kita agak pagi, biasanya kita agak lebih malam sedikit ngerjainnya supaya kalau ngambil air bolak-balik itu tidak mengganggu jalur orang jalan kan. Oh, gitu Bu ya. Bu, sebenarnya kalau mau merealisasikan secara keseluruhan, merealisasikan benar-benar segera pindah begitu, bisa nggak kira-kira Bu? Bisa sih kalau misalnya jalannya selesaikan dengan baik. Pengerasan jalannya yang harus di... Bukan, itu kan pengerasan. Semestinya kan kalau bisa tuh langsung di jalan yang sesungguhnya supaya kita bisa full, tidak kalau misalnya dikeraskan, itu kondisinya kalau misalnya dia hujan, kami akan coba balik lagi ke sini sebentar. Artinya kalau bicara mengenai pengerasan jalan, bukan ada kewenangannya di DLH? Tidak, tapi di OPD lain. Di OPD lain Kami ya? hanya pengguna untuk TPA, tapi untuk fisika di OPD lain. Di OPD lain ya. Nah, ini dia ya. Kita akan lanjut lagi. Kita kemana sekarang Bu? Mas, wawancara dong ke Oh iya. OPD-nya juga. Di sini juga ada kepala BTD ya. saya nggak hanya sendiri dengan Bu Yama ya. Di sini ada bersama dengan kita. Dengan Pak siapa Pak? Arif Rahman, Pak Arif Rahman Pak. Iya. UPTD TPA. TPA. Iya. Pak Arif Rahman, sudah berapa banyak mendapat keluhan dari warga Pak? Selama saya pindah ke sini 2018 sudah sering kali, baik itu terkait asap maupun tanah warga yang terdampak sendiri. Iya. Apa yang kemudian sudah ini Pak, kan gini Pak, ini kan setiap saat asapnya begini Pak ya. Iya. Dengan penyiraman seperti ini mampu nggak mengurangi asap Pak? Kalau secara instan mungkin tidak, tetapi saat ini hanya itu yang paling mungkin kami lakukan, gitulah. Jadi maksudnya kami tidak berdiam diri. Masyarakat mungkin bisa ngecek kami apa juga yang kami lakukan di sini. Memang kalau kita lihat keluhan warga, terutama mungkin yang foto bayi kemarin, kami sedih Mas, kami sedih. Jujur aja saya sedih. Cuman hanya ini yang sementara yang bisa kami lakukan sambil kami juga menunggu proses kepindahan kami ke Sambutan. Baik. Ya, ini dengan Pak siapa tadi Pak? Arif Rahman. Pak Arif Rahman ya. Kita akan lihat lagi ya bagaimana kondisi teman-teman di DLH dan juga di UPTD untuk menangani persoalan asap kebakaran sampah plastik yang ada di sini ya. Kita ikut lagi ya. Pak, nama lengkapnya siapa Pak? Nama saya Dodi Anggara, koordinator wilayah Posko 11, khususnya di daerah Bukit Pinang Suryanata. Panggilannya siapa Pak? Panggilannya? Dodi. Dodi, Pak Dodi. Nah. Teman-teman ada berapa tim yang turunkan ini Pak? Untuk malam ini sesuai dengan petugas yang piket, ada 4 orang, 4 personil, ditambah dengan saya selaku kolaknya, jadi berjumlah 5 orang. Apa kendala teman-teman memadamkan api ini Pak di sini Pak? Jadi untuk sementara ini kendala yang kita hadapi adalah jalan yang susah, ya, medan yang susah, khususnya di daerah tebing-tebing, penerangan agak kurang, apalagi ada sampah yang baru dibuang mungkin agak lembek-lembek, dan yang terutama itu asap dan bau. Walaupun semalaman memadamkan tetap nggak padam Pak ya? Untuk saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dengan DLH bekerja sama. Mungkin ada sekitar jalan 2 bulan lebih untuk pemadaman dilakukan setiap malam. Tetap kayak gini Pak ya? Tetap seperti ini. Tetap sampahnya, tetap asapnya juga Tetap ini ya? sama.
Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Rudi, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah kunjungan kita menuju ke TPA. Kalau sebelumnya di siang hari ya, sekarang di malam hari di belakang sedang ada tim petugas. Kita mau memastikan sebenarnya apakah memang sudah ada penanganan yang dilakukan oleh DLH yang memiliki tanggung jawab untuk penanganan TPA. Ternyata memang sudah, ya. Tim pemadam kebakaran bekerja dengan pemadam kebakaran tiap malam, hampir semalam penuh, kemudian menyirami titik-titik api yang ada. Namun ternyata belum bisa tertangani dengan maksimal. Sekarang saya ingin mengajak melihat kepada Anda di belakang saya titik-titik api yang sudah ada. Nah, itu di belakang menyala merah ya. Di sini kondisinya lebih pekat dan kondisi ini ya setiap saat begini. Ini ya, titik apinya masih di belakang.